Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akuntansi manajemen syariah. Untuk itu saya akan membagikan materi perkuliahan kita pada pagi hari ini. Baik, untuk materi akuntansi manajemen syariah, saya akan membagikan sebuah materi dari IAIN Madura, ya, sebuah diktat dari Bapak Dr. Agus Kamarullah, ya, tentang bukunya ya, akuntansi manajemen. Saya rasa buku ini cukup bagus untuk menjadi bahan pelajaran kita bersama untuk memahami seperti apa akuntansi manajemen, seperti apa kajian dalam akuntansi manajemen. Untuk itu materinya atau buku ini akan saya bagikan kepada grup kelas teman-teman sekalian agar saudara-saudara juga bisa membaca secara langsung dan materi ini dan membuat rangkuman terkait materi yang akan kita bahas seperti itu. Saya berharap juga adik-adik mencari materi yang lain ya sebagai penambah khazanah intelektual saudara untuk lebih banyak pengetahuan saudara tentang keilmuan akuntansi manajemen. Baik, untuk efisiensinya waktu, kita langsung saja yang membahas materinya. Jadi untuk pembahasan pertama ya, untuk silabus dan pokok bahasan untuk akuntansi manajemen itu sendiri, kita akan membahas tentang definisi akuntansi manajemen dan penggunaan informasi akuntansi. Baik, langsung saja bahwa organisasi bisnis modern yang dilayani oleh informasi akuntansi atau accounting information merupakan suatu lembaga yang amat kompleks begitu. Jadi organisasi seperti ini dapat menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak dengan latar belakang yang kompleks atau banyak. Jadi tugas pengembangan dan pembuatan produk jadi sampai pada manajemen dengan tenaga penjual yang relatif besar pun itu bervariasi karena ini kita berbicara dalam sebuah perusahaan atau internal organisasi itu sendiri. Nah, dalam dunia modern, posisi vital berimplikasi atau berakibat kepada kepentingan berbagai golongan masyarakat yang tertarik langsung pada informasi akuntansi. Di pertemuan yang lalu telah kita jelaskan ya tentang pengantar akuntansi manajemen syariah, tentang siapa-siapa sih pengguna informasi akuntansi itu. Nah, ini kita akan mengulang sekilas lagi tentang siapa sih golongan pemakai informasi akuntansi itu. Jadi ada dua golongan utama pemakai informasi akuntansi ya. Pertama itu pihak eksternal organisasi. Jadi contohnya misalnya penanam modal, investor, pelanggan, customer, pemasok, supplier, bank, pemberi pinjaman, kreditor, tenaga kerja atau employee, dan pemerintah atau government. Sedangkan dari sisi internal organisasi, yaitu manajemen dan seluruh hierarki di dalamnya. Nah, manajemen puncak, misalnya top management, manajemen tengah, middle management, dan manajemen pertama atau first line management. Nah, ini pemakai eksternal sangat banyak dengan kepentingannya itu pasti berbeda-beda. Jadi kebutuhan mereka sebagian dapat dipenuhi melalui laporan finansial atau financial statement dengan tujuan utama itu menyajikan daftar neraca atau balance sheet dan daftar pendapatan atau income statement. Nah, bagian akuntansi yang berhubungan dengan kebutuhan informasi para pemakai eksternal disebut sebagai akuntansi finansial atau financial accounting. Nah, pemakai internal juga relatif banyak itu dan bervariasi, tetapi kebutuhan informasi akuntansi benar-benar mencerminkan tujuan yang akan dicapai dalam hal ini tingkat keuntungan perusahaan itu semaksimal mungkin. Jadi akuntansi manajemen atau manajemen accounting adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan kebutuhan internal perusahaan
Nah, dalam hal ini tempat informasi tersebut dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi akuntansi itu didefinisikan sebagai suatu disiplin yang memberikan informasi esensial atau informasi dasar yang menuntut efisiensi dan evaluasi serta aktivitas suatu organisasi, ya, yang meliputi antara lain pertama adalah efektivitas perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Nah, yang kedua adalah penyampaian pertanggungjawaban atau accountability organisasi kepada investor, kreditor, pemerintah, bankir, leveransir, dan pihak lain yang berkepentingan. Itu dari orang apa jadi dari sisi akuntansi, dari sisi manfaatnya seperti itu kegunaannya. Nah, dalam akuntansi hasil aktivitas ekonomi dari suatu perusahaan, ya, diakumulasikan, dianalisis, dijumlahkan, diklasifikasikan, dicatat, diringkas, dan dilaporkan sebagai informasi. Ini sebagian daripada definisi-definisi dari akuntansi itu sendiri. Nah, pernyataan itu menunjukkan pekerjaan akuntan sangat kompleks, ya, dan meliputi berbagai aktivitas yang berbeda-beda. Bisa dilihat misalnya bagaimana kemudian aktivitas akuntansi itu mengidentifikasikan data yang berhubungan atau relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Ini pekerjaan akuntan ini. Dia habis itu dia memproses atau menganalisis data yang relevan dalam data keuangan, ya. Yang ketiga itu adalah mentransformasikan data ke dalam informasi yang dapat dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan yang terbaik. Nah, lantas bagaimana perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Nah, perlu saudara ketahui tentang akuntansi manajemen itu, ya, manajemen dari suatu perusahaan bisnis harus mempunyai suatu variasi informasi akuntansi yang luas untuk mencapai tujuannya. Jadi kategori utama informasi akuntansi yang pertama adalah untuk perencanaan atau planning dan pengendalian controlling operasi perusahaan sehari-hari. Nah, manajemen harus mengetahui apakah suatu pekerjaan berjalan lancar sekarang atau selalu mengalami hambatan. Nah, manajemen juga harus memiliki informasi untuk meneliti apakah bisnis dioperasikan secara berhati-hati untuk mencapai beberapa tujuan yang nyata. Nah, kategori utama informasi akuntansi yang kedua diperlukan oleh manajemen untuk digunakan dalam hal perencanaan jangka panjang atau long range planning. Jadi manajemen menggunakan informasi ini untuk merumuskan kebijakan yang luas dalam perusahaan dan untuk membuat keputusan-keputusan spesifik yang harus diambil dalam suatu perusahaan. Nah, akuntansi manajemen secara umum itu meliputi 3 fungsi, ya. Pertama adalah seleksi data dan pemeliharaan catatan. Yang kedua adalah analisis data. Yang ketiga adalah penyajian laporan kepada manajemen pemakai dalam internal perusahaan. Jadi bisa dilihat, ya, dalam sebuah bagian di bawah ini, di mana seleksi data dan pemeliharaan catatan, tugas dari akuntansi atau akuntan itu dia kemudian membuat analisis data, ya, menseleksi data yang mana yang data yang relevan, dan membuat catatan, habis itu dia menganalisis. Nah, dia membuat laporan kepada manajemen, ya, untuk bagaimana perencanaan dan pengendalian operasi harian di suatu perusahaan. Ini manfaat daripada informasi akuntansi itu sendiri. Nah, dia juga membuat laporan kepada manajemen untuk perencanaan jangka panjang. Misalnya kondisi perusahaan kita hari ini seperti ini. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membuat perusahaan itu misalnya maju 5 tahun ke depan. Dari informasi akuntansi itu kita bisa dapat membuat sebagai dasar juga untuk dalam hal pengambilan keputusan. Nah, sedangkan dari sisi akuntansi finansial atau keuangan, jadi informasi akuntansi yang diberikan kepada pengambil keputusan pihak luar perusahaan. Nah, biasanya memilih bentuk laporan secara ringkas yang disebut laporan finansial atau financial statement. Nah, dalam hal ini terdapat bagian utama dari studi tentang akuntansi untuk mempelajari 3 pokok laporan finansial. Yang pertama adalah daftar neraca atau the balance sheet.
yang memberikan informasi tentang sumber-sumber yang diperoleh oleh perusahaan, termasuk memperoleh informasi tentang sumber-sumber tersebut. Jadi dalam neraca atau balance sheet itu kan terdapat aktiva dan pasifa di dalamnya. Nah, di sana terdapat tentang bagaimana aset kita, aset lancar, aset tetapnya bagaimana, bagaimana kewajibannya kita atau utang dari jangka pendek, jangka panjang, dan bagaimana sisi modal dari perusahaan itu sendiri, dari pemilik itu sendiri. Nah, yang kedua adalah daftar pendapatan atau income statement yang memberikan informasi tentang tingkat keuangan atas operasi suatu perusahaan. Ini juga basis dari akuntansi finansial atau keuangan. Yang kedua adalah tiga adalah daftar perubahan dalam posisi finansial atau the statement of change financial position. Jadi bagaimana kemudian perubahan dalam posisi keuangan itu ya, yang memberikan informasi tentang bagaimana sumber-sumber dari perusahaan diubah selama satu periode waktu tertentu. Nah, informasi akuntansi finansial biasanya secara langsung ditujukan untuk keperluan umum dari berbagai macam variasi pemakai. Jadi ketiga laporan finansial tersebut yang di atas tadi disajikan oleh suatu perusahaan berisi informasi yang diperuntukkan bagi seluruh kelompok. Nah, misalnya pertama adalah pemilik perusahaan, dia untuk membantu dalam menentukan bunga. Ya. Yang kedua adalah sisi kreditur perusahaan. Ini untuk membantu dalam menentukan besarnya kredit yang akan diberikan kepada perusahaan. Yang ketiga adalah pemerintah. Di sini dia untuk membantu dan menetapkan besarnya pajak dan verifikasi suatu perusahaan terhadap hukum dan peraturan pemerintah yang ditetapkan. Bagaimana sejauh mana perusahaan tersebut mematuhi peraturan perpajakan dan undang-undang yang berlaku terkait dengan perusahaan itu atau bidang yang digarap oleh perusahaan itu. Ini merupakan betapa penting informasi laporan keuangan seperti itu. Ya, bisa juga untuk para tenaga kerja ya, untuk membantu dan menegosiasi kontrak kerja atau membuat berbagai macam keputusan ketenaga kerjaan. Nah, ini terkait dengan bagaimana kemudian di sisi tenaga kerjaan ini, bagaimana besar gaji mereka ke depan, seperti itu. Nah, bisa juga dari sisi para pelanggan perusahaan ini untuk membantu mereka dalam mengevaluasi hubungan mereka dengan perusahaan dan membuat keputusan tentang kemungkinan hubungan selanjutnya. Begitu bagaimana kualitas ini terkait dengan kualitas produk dari perusahaan itu. Nah, informasi laporan finansial itu biasanya disajikan dalam beberapa cara ya dari tahun ke tahun. Jadi informasi akuntansi finansial itu secara umum meliputi tiga fungsi ya. Yang pertama adalah seleksi data dan cara pemeliharaan catatan. Artinya membuat catatan di situ. Habis itu dia menganalisis data tersebut, membuat sajian data. Nah, kemudian menyajikan laporan bagi pengambil keputusan pihak lain perusahaan. Jadi bisa dilihat dari bagian ini bahwa tugas akuntan itu dia pertama adalah seleksi data dan pemeliharaan catatannya. Artinya dia memilah data-data mana yang data yang relevan yang masuk dalam informasi akuntansi, mana yang tidak masuk dalam informasi akuntansi. Habis itu dia menganalisis data tersebut. Dia membuat besar dalam untuk laporan kita tersebut. Nah, habis itu dia membuat laporan, menyajikan laporan itu untuk pengambilan keputusan di pihak luar perusahaan atau eksternal perusahaan. Nah, bentuknya itu bisa berupa daftar neraca, daftar pendapatan, daftar perubahan posisi keuangan, bisa juga berupa arus kas, seperti itu, dan informasi akuntansi lainnya. Nah, untuk tujuan, langsung kepada materi berikutnya tentang tujuan, metode akuntansi, dan konsep organisasi. Jadi, dari materi tadi ini bisa dilihat ya tentang akuntansi manajemen ya. Apa perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi finansial? Mereka terletak pada pemakai laporan keuangan itu sendiri, di mana akuntansi manajemen dia berfungsi itu lebih besar untuk pengambilan keputusan dalam hal internal perusahaan ya, entah itu dari top management, middle management maupun bottom up atau dasar manajemen atau manajemen di bawah seperti itu. Sedangkan untuk sisi akuntansi finansial keuangan dia lebih banyak untuk pengambilan keputusan pihak eksternal perusahaan seperti yang dijelaskan di
sebelumnya. Baik, langsung kita masuk kepada pokok bahasan kedua tentang tujuan, metode akuntansi, dan konsep organisasi. Yang pertama kita akan membahas tentang tujuan dari pendekatan akuntansi manajemen ya, atau goal and management accounting approach, atau tujuan dan pendekatan akuntansi manajemen. Jadi manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh informasi yang akurat serta beraneka ragam mengenai berbagai hal, dan untuk mempercepat realisasinya tujuan perusahaan ada dua kategori ya. Yang pertama adalah dari informasi dibutuhkan untuk perencanaan atau hal ini planning dan pengendalian atau controlling guna operasi harian perusahaan. Jadi manajemen hendaknya juga dapat mengetahui segala sesuatu yang sedang atau telah terjadi pada perusahaan. Di samping ia juga harus mampu mengetahui dengan pasti bahwa bisnisnya dioperasikan dengan berdasarkan pada tujuan atau sasaran yang rasional dan objektif. Itu gunanya informasi akuntansi ya. Nah, dari informasi yang dibutuhkan oleh manajemen ini itu digunakan dalam perencanaan jangka panjang, dalam hal ini long range planning yang akan diambil dan akan dilaksanakan di kemudian hari. Nah, informasi ini juga digunakan dalam rangka membuat kebijaksanaan atau kebijakan atau keputusan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus tentang keputusan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah aktivitas dalam proses pengambilan keputusan manajemen atau activity in management decision making process. Nah, kerangka mengenai beberapa aktivitas yang terdapat dalam suatu proses pengambilan keputusan atau pengambilan kebijaksanaan manajemen, bagaimana aplikasi perencanaan dan pengendalian dalam aktivitas jangka panjang dan aktivitas harian manajemen itu sendiri. Jadi pada kondisi itulah akuntansi manajemen akan langsung memberikan bantuan terhadap perencanaan dan pengendalian. Nah, yang pertama itu tentang perencanaan atau planning. Jadi aktivitas perencanaan dalam manajemen itu dapat didefinisikan sebagai pemutusan tentang apa yang akan dilakukan oleh organisasi, dan juga perencanaan itu merupakan pemutusan tentang bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Nah, personel di dalam manajemen dan hierarki yang puncaknya yang 3 tadi, yang meliputi wakil presiden departemen penjualan misalnya, wakil presiden departemen produksi, wakil presiden departemen finansial keuangan, dan presidennya itu sendiri, serta seluruh manajemen yang terdapat di dalam kantornya, maupun seorang direktur umum sekalipun, berhubungan dengan kepentingan untuk melakukan partisipasi di dalam pembuatan perencanaan perusahaan. Ini bisa dilakukan dalam hal pemutusan tentang jenis produk yang akan dihasilkan atau bahkan pelayanan yang harus dijalankan dalam hubungannya dengan produksi yang akan dihasilkan, atau juga pemutusan mengenai tempat pelaksanaan pembangunan pabrik yang akan dilakukan, bagaimana perusahaan akan dijalankan, atau proses manufaktur yang bagaimana yang akan dijalankan sesuai dengan rencana tujuan perusahaan yang akan ditetapkan. Ini informasi dalam planning, perencanaan dalam suatu perusahaan sendiri. Nah, pada umumnya semua itu dilakukan dalam bentuk tertulis guna untuk menggunakan dalam studinya atau dalam perencanaan mereka itu. Nah, manajemen hierarki lainnya hendak lebih memusatkan dirinya pada operasi harian, meskipun kerjanya harus mengacu pada kebijakan dan tuntutan atau tujuan umum dari perusahaan tersebut, sebagaimana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak manajemen puncak atau pusat atas dari perusahaan tersebut. Mereka harus mengidentifikasikan dan mengembangkan berbagai alternatif yang memungkinkan untuk dicapai itu. Misalnya, kepala departemen dalam suatu industri hendaknya mengetahui dan memahami perencanaan dan aktivitas departemen yang tengah dipimpinnya. Ia pun harus memutuskan kebijakan kebijakan seperti apa untuk departemen yang dipimpinnya. Sebagai departemen yang proses perencanaan seorang manajer juga harus dapat mengembangkan satu standar aktivitas bawahan yang akan mudah diukur. Jadi standar ini juga harus dapat digambarkan sebagai perencanaan
sebagai hasil dari suatu tindakan. Nah, sebagai tujuan atau sebagai sasaran, pengembangan standar ini penting sekali sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan yang dialami oleh suatu perusahaan. Di lain pihak, ya, standar juga dapat diekspresikan dengan menggunakan istilah lain seperti cost atau biaya, penghasilan atau revenue, dan lain-lain seperti halnya waktu dan jumlah unit dari suatu barang yang dihasilkan atau ditangani. Jadi dalam bagian ini, ya, saudara-saudara bisa melihat bahwa aktivitas dasar dalam hal ini adalah perencanaan, itu dia pemutusan apa yang harus dilakukan, yaitu aktivitas dari ada 3 aktivitas di dalamnya, kan, aktivitas dasar, manajemen hierarki puncak, dan manajemen hierarki lainnya. Jadi setelah melakukan perencanaan apa yang akan dilakukan. Nah, tugas dari manajemen hierarki puncak adalah memformulasikan tujuan kebijakan umum dalam mencapai tujuan, ya, dari berdasarkan perencanaan ini. Nah, lantas manajemen hierarki atau tingkatan manajemen yang lain itu mereka melakukan pengembangan, pemeliharaan metode dan prosedur untuk mencapai tujuan umum serta mengembangkan satu standar yang dapat mengukur kinerja aktual tersebut. Nah, lantas dari ketiga ini kita akan kemudian melakukan, dan setelah melakukan perencanaan ada istilahnya implementasi atau pelaksanaan perencanaan atau kebijakan yang telah dibuat atau diputuskan tersebut. Nah, setelah kita mengimplementasikan pelaksanaan perencanaan atau kebijakan yang dibuat, maka kita melakukan pengendaliannya atau penentuan sejauh mana perencanaan itu dicapai. Bagaimana kemudian kita tetap dalam koridor perencanaan, kita melakukan pengendalian agar tujuan itu dapat tercapai. Nah, setelah tujuan itu tercapai, maka pihak perusahaan akan mengevaluasi seluruh performance atau kinerja di dalam perusahaan tersebut, sejauh mana tingkat keberhasilan dari perusahaan atau dalam melaksanakan perencanaan yang telah diputuskan. Perusahaan juga melakukan evaluasi hasil dari operasi harian dalam taraf standar gitu. Dan setiap hari juga kan bisa dilakukan evaluasi bagaimana langkah-langkah setelah dilakukan perencanaan, bagaimana capaian-capaian harian yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan utama dari perencanaan yang telah diputuskan di awal tadi, seperti itu. Ini adalah merupakan bagian seluruh hierarki manajemen berpartisipasi dalam operasi perencanaan. Yang kedua adalah pengendalian atau controlling. Nah, pengendalian atau controlling di sini adalah didefinisikan sebagai suatu penentu tentang sejauh mana perencanaan dan tujuan perusahaan itu dapat dicapai. Nah, pengendalian sebenarnya sangat erat kaitannya dengan perencanaan, bahkan dapat dikatakan sebagai dua hal yang mutlak harus ada dalam suatu perusahaan. Jadi kunci untuk dapat memahami hubungan antara perencanaan dengan pengendalian adalah sebagai standar. Nah, jika standar berbeda dengan kinerja performance yang aktual dapat diukur dan dirumuskan sebagai bagian dari perencanaan, kemudian pada kinerja yang aktual standar dapat dibandingkan dan untuk dioperasikan di dalam perusahaan dan evaluasi sebagai pengendali. Seperti itu alur hubungan daripada ketiganya. Nah, perencanaan dan pengendalian sebenarnya bukan merupakan suatu yang bersifat kronologis yang sederhana. Bahkan suatu manajemen diharapkan akan dapat memanfaatkan perencanaan dalam merevisi rencana yang dibuat. Nah, melihat kemungkinan adanya jalan lain untuk mencapai tujuan, misalkan dari sisi perencanaan mengalami kendala, tentu akan membuat langkah-langkah alternatif untuk mencapai tujuan awal, tetapi dengan cara yang berbeda, atau mencari jalan lain untuk mencapai tujuannya. Atau tidak juga kita akan mengembangkan standar baru yang memungkinkan untuk memecahkan problem baru. Nah, sedangkan dalam kaitannya dengan pengendalian, manajemen diharapkan dapat memanfaatkan dalam hal melihat apakah tujuan yang ingin dicapai tadi itu sesuai dengan realitas yang diperoleh. Ini dari sisi pengendalian. Artinya dengan demikian elemen-elemen yang dapat membantu dan memungkinkan interaksi selanjutan perencanaan dan pengendalian adalah jalur informasi yang sehat dalam manajemen. Dia pengendalian itu kan kita melihat sejauh mana kemudian langkah-langkah yang kita lakukan ini
bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Sekalipun mungkin kita membuat langkah-langkah alternatif antisipasi untuk mengantisipasi jika ada problem atau masalah dalam kita menjalankan misi atau rencana di awal untuk mencapai tujuan perusahaan itu. Seperti itu. Jadi informasi akuntansi manajemen atau manajemen accounting information. Jadi informasi akuntansi manajemen itu sangat erat hubungannya dengan sistem akuntansi finansial atau keuangan. Bahkan keduanya merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen. Nah, dalam sistem akuntansi finansial, diantaranya itu dia memiliki fungsi mencatat dan melaporkan transaksi bisnis, mencatat dan melaporkan kejadian-kejadian penting di dalam kaitannya dengan bisnis. Jadi, misalnya mencatat orang yang berada di luar perusahaan tetapi memiliki hubungan secara langsung dengan perusahaan. Jadi pada umumnya informasi akuntansi finansial juga sangat membantu manajer hierarki puncak untuk mengimbangi hasil suatu operasi perusahaan. Dan informasi akuntansi manajemen merupakan pernyataan ringkasan atau konklusi ya, atau kesimpulan meskipun bukan bahasa dalam pernyataan yang rinci atau detail ya, yang dapat digunakan dengan sangat akurat oleh perusahaan di dalam membuat perencanaan serta pengendalian dan dalam misalkan pemecahan problem atau masalah tertentu dalam perusahaan. Jadi informasi yang merupakan ringkasan dapat dilakukan dalam periode bulanan juga, misalkan kuartalan, per 4 bulanan atau tahunan, yang di dalamnya berisikan tentang ringkasan mengenai anggaran, ringkasan mengenai catatan operasi aktual ya yang terjadi benar-benar terjadi, dan ringkasan mengenai laporan kinerja aktivitas yang telah berjalan. Nah, jadi dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa informasi perencanaan laporan anggaran itu yang pertama adalah ringkasan anggaran, ada juga anggaran yang dirinci ya. Artinya dalam hal ini perencanaan yang sangat rinci dari masing-masing bagian pada seluruh perusahaan. Ini akan menghasilkan informasi ya mengenai operasi yang aktual. Ini memiliki hubungan juga dengan informasi mengenai operasi yang aktual. Dalam hal ini laporan pengoperasiannya itu misalkan ringkasan finansial, laporan yang rinci mengenai outcome atau pendapatan. Memiliki hubungan juga dengan informasi pengendalian, dalam hal ini laporan kinerja dari informasi perencanaan dan informasi mengenai operasi yang aktual. Nah, jadi di dalamnya akan berisi tentang laporan kinerja secara ringkas dan laporan kinerja secara rinci. Dari 3 informasi ini, informasi perencanaan, dalam hal ini laporan anggaran, informasi mengenai operasi yang aktual, dalam hal ini laporan pengoperasiannya, dan informasi pengendalian atau laporan kinerja. Nah, kita dapat membuat konklusi atau kesimpulan tentang berbagai hal dari hasil perbandingan yang telah dilakukan dari 3 informasi ini. Ini adalah merupakan sistem informasi akuntansi manajemen. Yang berikutnya adalah laporan kinerja atau performance report. Jadi laporan kinerja merupakan suatu pernyataan akuntansi, merupakan suatu pernyataan akuntansi manajemen yang akan membandingkan secara aktual atau secara nyata antara suatu aktivitas yang dilakukan dengan standar yang telah ditentukan. Misalnya suatu laporan kinerja sehari-hari yang dirinci oleh seorang mandor yang mengendalikan 5 orang tenaga kerja yang bekerja dalam suatu lapangan pekerjaan yang sama. Itu dapat diharapkan akan melaporkan hal yang berbeda mengenai kelima tenaga tersebut. Dalam hal ini karakteristik terpenting seperti yang dimaksudkan adalah berbagai kinerja dan karakteristik mereka sehari-hari secara nyata. Apakah sesuai dengan standar atau enggak, seperti itu. Jadi manajemen selanjutnya melakukan tindakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi, misalkan kalau ada yang terjadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di awal. Nah,
Manajemen mengukur penyimpangan dengan standar sebagai acuan untuk penentuan tindakan yang dimaksud dengan manajemen pengecualian atau manajemen by exception atau MBA. Nah, MBI ya, maksud saya MBI. Laporan kinerja, misalnya contohnya ini laporan kinerja tenaga harian ya. Nah ini, misalnya mandor Tuan Demas kan 5 orang ya, Aldi, Meki, Simon, Dedi, dan Amir. Jam kerjanya itu ya, ini laporan kinerja tenaga harian ada 10, 6, 14, 9, 10. Standar per jamnya kan 40 jam, 40 ya. Standar produksinya determinasikan 400, 240, 560. Produksi aktualnya 418, ini produksi nyatanya ya. Dapat dihasilkan 418, 480, 540, 310, 380. Ini kan bisa dilihat ya. Di mana standar produksi ada yang di atas melewati kinerjanya itu udah bagus, dia lewat, dan ada yang kurang ya dari standar yang seharusnya. Nah, rata-rata efisiensi misalnya dalamnya 1,0, 1,17. Ini data-data seperti ini. Nah, jadi terkait dengan data ini bahwa si Dedi ini perlu dilatih kembali sebab ternyata hanya mencapai 35 jam dalam minggu pertama ya, dari si Dedi. Sedangkan ya untuk kolom komentar ya, pertama itu jam kerja yang aktual, standar yang ditentukan untuk departemen penting, ada 3 perkara, ada 1 dan 2, cetakan unit aktual, nomor 4, sedangkan nomor 5 adalah 4 unit perbagian dari cetakan unit yang aktual dibagi dengan hasil dari jam kerja yang aktual dikali dengan standar yang ditentukan untuk departemen yang penting. Nah, sedangkan laporan kinerja dengan kaitannya dalam penghasilan dan biaya-biaya atau ongkosnya, apabila manajemen tampaknya hanya mampu menghasilkan di bawah standar yang telah ditentukan, maka perlu kiranya mendiagnosis atau mencari apa penyebab utama, mengenai apa yang menjadi penyebab hingga penyimpangan itu terjadi. Nah, sedangkan ini di bawah juga ini adalah laporan kinerja antar departemen ya, contoh laporan kinerja antar departemen di mana periode untuk minggu yang terakhir misalnya tanggal 25 ya bulan 12 tahunnya XXS ya. Misalnya bidang garapan itu pendapatan, harga pokok, barang yang dijual, biaya operasi, total biaya ya. Standarnya seperti ini, aktualnya 1.800.000 ya, 92 juta. Kurang lebihnya 200, keterangan kurang lebih ya, biaya operasinya lebih ya. Seperti itu. Ini isi dari pada contoh laporan kinerja departemen ya, antar departemen. Yang berikutnya adalah konsep organisasi atau organization concept. Jadi fungsi pengorganisasian dalam manajemen mempunyai hubungan sangat erat dengan seluruh fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Jadi pengorganisasian dapat diartikan sebagai pengubahan rencana dan tujuan ke dalam tindakan dan hasil yang hendak dicapai. Jadi di dalam proses pengorganisasian, manajemen kiranya akan memerlukan sumber daya atau research yang untuk memungkinkan dapat dicapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Sumber daya ini meliputi aktivitas aset yang disajikan dalam daftar neraca atau balance sheet. Nah, dalam hal sumber daya manusia merupakan elemen vital atau sangat penting dalam rencana manajemen. Jadi masing-masing sumber daya, baik sumber daya manusia atau human research maupun sumber daya lain atau other research, akan mempunyai hubungan yang spesifik ya, yang nyata dengan sumber daya lainnya dalam perusahaan. Jadi rangkaian aktivitas ini disebut pengorganisasian atau organizing. Dengan demikian, pengorganisasian dapat dikatakan sebagai proses manajemen yang dibutuhkan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang berhubungan erat guna merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, apabila manajemen perusahaan memutuskan untuk mengalokasikan atau menetapkan perlengkapan atau sumber untuk diaplikasikan, maka tindakan seperti itu merupakan sumber daya umum. Nah, lebih jauh apalagi apabila manajemen menentukan untuk merangkaikan 2 atau lebih departemen dengan para penyelia departemen, hal ini juga dapat dikatakan sebagai sumber daya pengorganisasian, terutama sumber daya manusia. Penyusunan unit seperti ini diharapkan dapat menggambarkan hubungan antara organisasi yang sering digunakan dalam persoalan terbatas. Tampaknya
Hubungan ini juga akan membantu dalam memahami peranan sistem akuntansi manajemen dan kegunaan informasi akuntansi manajemen. Jadi untuk materi kita pada pertemuan perkuliahan kali ini cukup pada halaman sampai halaman ke-13 ya saudara-saudara sekalian. Jadi tugas saudara ya ini membuat catatan 3 lembar ya tentang materi yang ada ini ya. Membuat rangkuman yang kemudian saudara-saudara kumpul dalam grup WhatsApp ya. Sampai ujung materinya seperti ini. Buatlah rangkuman ya 3 lembar ya. Oke, itu saja materi kita pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.